Awik Namastu. Bertemu lagi dengan saya bersama dulur-dulur kadang sederek sedaya. Semoga Anda semua berbahagia di luar sana dan jangan pernah mau tidak berbahagia. Kita cuma hadir sementara, jangan membuat banyak perkara. Nah, kali ini kami akan membincang sebuah soal yang sering menjadi masalah dalam kehidupan banyak orang. Nah, sebelum sampai ke situ, saya akan bertanya dulu pada Jaki dan Lukman tentang apa yang mau saya sampaikan. Nah, Jaki, kamu kira-kira punya pendapat atau pikiran, tahu Nabi kan, tahu Rasul, tahu Wali, tahu apa itulah orang-orang suci, orang-orang khusus yang diistimewakan banyak orang, kiai gitu ya, ajengan. Nah, menurut kamu orang-orang kayak gitu tuh apa dan kenapa dia bisa kayak gitu, Jak? Mungkin karena dia usaha juga kali kan, usaha mau kayak gitu. Nah terus udah ditakdirin juga kali gitu. Nah terus dia berusaha belajar gitu, akhirnya bisa ngebimbing orang. Ya. Nah, kalau Lukman gimana? Kalau menurut gue sih karena dipilih awalnya bang, tapi kalau melihat kisah-kisahnya gitu, yang ku tahu sebagian besarnya itu punya gelisah. Misalnya Nabi Muhammad punya gelisah sama dirinya sendiri, sama masyarakat Jazirah Arab waktu itu. Terus banyak nabi-nabi juga yang kisah-kisahnya tuh ya punya kegelisahan. Terus Nabi Ibrahim kegelisahan sama Tuhan. Intinya sih kegelisahan kalau menurutku bang. Terus karena gelisah dia mau mencari tercerahkan, barulah jadi pencerah zaman. Jawaban mereka berdua ini lur nggak salah. Saya hanya mau menambahkan aja, kan kita nggak boleh kan menyalahkan pikiran orang, karena setiap orang punya hak memikirkan apa yang dia mau pikirkan, apalagi itu berkenaan dengan kehidupan dan dirinya sendiri, supaya kita itu bijak. Nggak boleh juga kita membenarkan pikiran orang kecuali sudah kita buktikan. Sama menyalahkan pikiran orang kalau belum dibuktikan itu masalah juga. Soalnya orang itu sudah berpikir, kita belum, malah kita salah-salahin, ya kan? Itu penyakit kan? Dia udah berpikir nih sampai di titik tertentu, terus dia yakini lah, kita yang belum sampai di situ main salah-salah aja. Itu nggak benar. Nggak benar dalam artian gini loh, serampangan gitu maksudnya. Kok ada orang yang udah mau berpikir keras tentang sesuatu, giliran dia sampaikan ke kita malah kita patahin. Kenapa nggak kita terima dulu, kita olah dulu, cerna, baru kita diskusikan. Pendekatannya begini aja, itu Nabi aja ada Nabi Ulul Azmi, udah terpilih itu padahal, ya kan, 5 orang, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Ibrahim, Muhammad, itu Ulul Azmi dalam pemahaman orang Islam nih, di keislaman dia. Terus ada nanti santo, paus kalau di Kristen ada lama di Buddha, pendeta di Kristen, pastor, wali. Nah, wali aja itu di jajarannya itu bertingkat-tingkat, ada 80-an sekian tingkatan wali itu. Ada wali yang kelihatan orang nggak, wah macam-macam, rumit sudah. Wali aja udah pilihan, tapi di antara itu ada lagi yang terpilih. Itu kan harusnya bikin kita mikir nih. Jadi itu mereka bagaimana kok bisa kayak gitu? Mesti ada sesuatu kan? Nah, kenapa mereka bisa terpilih? Ya, itu urusan Allah, udah jelas, urusan Tuhan. Maksudnya Tuhan ini kan mau ngajak kita merenung dan berpikir, itu loh ada manusia sama kayak kamu, kok bisa kayak gitu dia, kenapa dipilih? Ya seperti kamu di sekolah, di hadapan para guru, atau kita di padepokan, di pesantren, di paguron, itu kan ada murid-murid yang terpilih ya, di antara para murid ya, itu kan pasti si gurunya punya alasan. Memang Allah nggak butuh alasan untuk memilih seseorang, itu contoh untuk memudahkan cara kita berpikir, Jack. Nah, dalam hal ini pendekatan paling mudahnya itu mereka ini, kalau kita kasih contoh ya, kalian berdua nih pernah ke satu hutan larangan gitu ya,
di ujung kampung tempat kamu tinggal. Nah, tanpa sengaja kamu berpapasan sama segerombolan harimau. Karena terjepit dan terpaksa keadaan, mau nggak mau kamu lari dong, daripada kamu dimangsa, ya kan? Kembali ke kampung. Tiba waktu kampung kamu udah dihantam bandang, hujan deras, longsor, bandang, nggak ada pilihan kan warga kampung, lari tuh ke ujung kampung, masuklah ke hutan itu. Nah, kamu kan udah pernah masuk ke hutan itu, kan ini hutan larangan nih, kamu dulu masuk nggak sengaja, kamu sama harimau itu. Kalau kamu nggak kasih tahu sama warga, habis mereka semua dimangsa sama harimau, bener. Jadi tanpa harus dikomando sama siapapun, apalagi kepala dusun, kamu angkat bicara duluan ke barisan paling depan. Kamu bilang sama saudara-saudara sekampung, jangan ke sana. Di dalam itu ada harimau. Saya sudah membuktikan. Kira-kira mereka dengar nggak ucapan kamu? Didengar. Ada juga yang nggak percaya. Itu lumrah. Tapi sebagian besar orang karena nggak tahu biasanya memilih percaya sama yang udah atau ditahan dulu atau ditolak. Itu 3 aja pilihannya. Atau malah dihakimi yang kamu sampaikan itu, wah bohong lah apa segala macam. Itu kan dialami sama mereka semua. Nabi-nabi itu nggak semuanya diterima kok. Nabi Nuh dakwah 900 tahun umurnya, itu pengikutnya cuma 70 orang. Kalau Nabi Muhammad lain cerita. Tapi ada juga beberapa orang-orang, bahkan wali-wali itu yang katanya sudah mumpuni, ya nggak juga punya pengikut, karena emang nggak dibolehkan punya pengikut. Gitu kira-kira memahami orang-orang tercerahkan. Ya seperti Nabi Muhammad di Mekah. Gelisah dia seperti kata Luqman tadi, naik ke Gua Hira. Itu rentang waktunya itu 15 tahun kan, bersama Ali yang masih muda itu. Saban hari, saban malam dia melihat masyarakat Mekah kok begitu, jatuh ke titik nadir hidupnya itu mereka. Kebudayaannya, peradabannya lebur, nggak ada moralnya. Kan dia mikir, ini manusia kok bisa kayak gini, kenapa sih? Dia doang tuh yang akhirnya ya karena ceritanya memang dia harus mulai dengan cara kayak gitu, terus diangkatlah jadi Nabi dan Rasul. Ya, perilaku ini dicontoh juga sama manusia-manusia lain. Itu kan di zaman aksial namanya kalau di dalam disiplin ilmiah. Ya Buddha, Gautama, Siddhartha, Sakyamuni, siapa lagi lah orang-orang Santo, itu kan sama orang-orang gelisah sama zaman. Berharapnya dia bisa memberi jalan terang gitu ke orang lain. Itu kalau dilihat secara periodik sejarah gitu. Tapi kalau kita masuk jauh ke dalam gitu, kan zaman modern ini kan sudah banyak menguak rahasia-rahasia kehidupan. Contohnya apa? Sperma. Itu baru salah satu bagian kecil aja yang berhasil dikuak, belum semua. Manusia ini, kita semua laki-laki, itu punya 525 miliar sel sperma seumur hidup sampai mati. Nah, dalam salah satu kali pancaran ejakulasi itu bisa sampai 40 juta sampai 1,3 miliar sel. Nggak sedikit kan teman, banyak banget Jack. Nah ternyata dari yang sebanyak itu, anggaplah 1,3 miliar itu, yang berhasil kan kamu, aku, kita semua yang udah pernah lahir ini berhasil keluar. Berarti kan kamu the one and only kan, the winner, pemenang sejati. Perkara kita udah ditakdirkan itu cerita lain. Nyatanya ada 1,3 miliar. Nah kok kamu yang nongol Jack? Ini jelas nggak main-main ini. Nah ada rahasia itu di balik itu. Dan sel itu makhluk hidup ya Bang? Hidup semua Jack. Enggak, kalau kamu nonton spermatozoa tuh masuk ke dalam ovum ibu kita kan, itu kan mereka berenang tuh, bergetar kan, kepalanya pentol, ada ekornya gitu bergelotar, berburu cepat masuk sampai udah nembus tembok ovum, itu masih harus nembus ke dalam kan, membuahi. Kalau nggak bisa masuk ke dalam mati di dalam rahim, belum kena udara tuh, di dalam rahim aja mati. Nah kita loh berhasil. Perkara nanti ada yang kembar ya, ada yang kembar siam, identik nggak identik, tetap aja itu berbeda. Ya kan? Jadi anggaplah 2 sel sperma berhasil membuahi ovum ibu kita. Jadi kembar nih, ya kan? Tapi kan si kembarnya tetap punya soal sendiri-sendiri. Namanya beda. Oke, mata, retinanya lain-lain. Sidik jari lur. Ini semua orang nggak ada yang sama. Ya, lidah sama-sama lidahnya. Nah, bahasanya bisa beda-beda. Orang Indonesia aja, orang Sunda dah, nggak usah jauh-jauh. Antara satu kampung dengan kampung seberang itu udah lain logatnya. Itu baru satu negara, satu kebudayaan, belum negeri yang lain. Udah berapa banyak tuh bahasa. Terus perilaku orang-orang dimanapun itu punya ciri dan kebudayaannya sendiri-sendiri. Orang Indonesia begini, orang Malaysia begini, orang Amerika begitu, lain. Ya, laku lampahnya beda-beda. Padahal sama-sama manusia. Itu artinya ya kita membawa risalah masing-masing. Jadi kalau mau pakai bahasa yang agak-agak ekstrim nih, ya
Kalau nabi itu pilihan, rasul itu pilihan, wali itu pilihan, santo itu pilihan, nah kita juga pilihan dong, sama. Boleh kita bilang kita nabi, silakan, nggak apa-apa, asal kuat aja dibantai orang, ya kan. Kan dalam Islam nabi khotamun nabiin itu kata Rasulullah. Iya kalau ngeliat personanya, kalau ngeliat sosoknya secara historis, iya dia terakhir, tapi bukan itu yang dikehendaki mestinya sih. Ini menurut pemahaman saya nih lur, silakan kalau mau ngajak diskusi lagi, tapi jangan diperkarakan loh. Yang kayak gini-gini nggak bisa mengadili pikiran. Anda melakukan perbuatan sia-sia kalau mengadili pikiran saya, karena nggak ada hukumnya mengadili pikiran itu. Udah jadi yang pinter gitu loh kalau mau gugat saya. Nah jadi kalau saya memandangnya bukan sebagai persona Rasulullah itu, wali-wali itu bukan sebagai persona. Yang perlu diambil itu makna atau nilai-nilai yang mereka tinggalkan. Apa-apa yang disampaikan Nabi dan orang-orang itu kan sama aja. Apalagi di dalam Al-Quran surat penghuni gua Al-Kahfi 110 itu dijelaskan dalam Al-Quran. Allah mempertegas kondisi Rasulullah itu, kata dia, aku adalah manusia biasa seperti kamu, tapi dapat wahyu. Kalau konteksnya ke wahyu, kira-kira menurut Jaki, kamu pernah nggak tiba-tiba dapat petunjuk gitu? Tentang apapun? Pernah kan? Lukman juga kan? Tiba-tiba kamu tahu harus melakukan apa, itu namanya petunjuk kan? Ya wahyu kan namanya itu. Bedanya nggak tertulis. Kalau Kanjeng Nabi karena itu untuk kebutuhan umat manusia dituliskan. Ada semacam konsesi gitu ya, atau kesepakatan lah di antara para sahabat waktu itu menulis Al-Quran supaya nggak hilang dari ingatan. Ya manusia ini lemah. Mau kata orang Arab dia punya ingatan yang bagus, salah. Bullshit lah, manusia itu lemah dan salah, udah kategorinya udah nggak ada lagi. Kita udah pernah bahas itu kan, berdosa lah, yang apa, ingkar janji ya. Terus apa lagi man? Udah kan cenderung apa, menyombongkan diri ya, tamak, kikir, gegabah, ceroboh. Nah, itu Al-Quran yang nyebut, bukan aku. Jadi ya udahlah, sama aja. Makanya nggak bisa kita mengklaim ini Nabi terhebat, nggak bisa. Ya, semua manusia hebat, oh Allah yang menciptakan, mau gimana? Ya Nabi karena saking manusia biasanya dia makan kayak kita, punya istri, akhirnya mati karena lahir. Nggak ada yang lahir tuh nggak mati. Ya kalau hidup ya hidup terus, ya kan? Itu perkara. Nah yang mau ku sampaikan ini, yang mau saya sampaikan lur, adalah perkara kayak gini nih kadang-kadang suka bikin penyakit. Penyakitnya di mana? Itu karena klaim peradaban. Seolah-olah kayak bangsa yang paling top tuh Arab. Kayak bangsa yang paling top itu adalah orang Nepal karena pernah melahirkan Sakyamuni. Itu nggak benar. Harusnya setiap manusia itu istimewa kan. Setiap manusia tuh unggul dengan jalan ninjanya masing-masing. Gak bisa ada kita bilang, wah kamu anak turunan Bromo Corah, nggak mungkin kamu jadi kiai. Kata siapa? Banyak tuh wali-wali yang punya riwayat membunuh orang 99 jadi wali. Itu Bayezid Al-Bustami. Ada juga wali-wali yang hidupnya kere, menestapa, duka lara, tiba-tiba jadi kaya, jadi wali juga. Ya ada. Hidup ini kan punya panggungnya sendiri. Kita nggak bisa bikin konsep dalam pikiran kita tentang hal-hal yang kayak gitu. Nah, kalau kita sudah menyadari kondisi terpilihnya kita itu, nah itu nanti ceritanya berbeda tuh mas. Lainnya di mana coba kira-kira? Kesadaran. Di kesadaran akhirnya kita tuh yakin gitu ya, hadirmu di sini tuh nggak ada yang sia-sia, nggak percuma. Pun kamu lahir dari perut ibu yang begini, yang begitu, keluargamu Allah itu cuma apa ya namanya, pelengkap. Cara Tuhan mengajari kita lahir di keluarga kayak gitu, tinggal di lingkungan kayak gini, berkenalan atau berkarib dengan orang-orang kayak gitu. Nah itu pelengkap aja. Intinya mah tetap di kita. Karena itulah yang menjadi penting itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabba. Artinya kan udah tahu ya, siapa yang mengenal diri pasti mengenal Tuhan. Al insanu siri wa ana siruhu wasiri sifati la ghairi wasiri sifati wa sifati la ghairihi. Kata Tuhan begitu dalam hadis qudsi, aku adalah rahasia manusia dan manusia adalah rahasiaku. Rahasiaku adalah sifatku dan sifatku adalah aku. Nah sifat apa itu yang perlu dipecahkan? Nah itu sifat manusia yang punya kecenderungan mencipta. Kita kan senang nih mencipta pikiran, mencipta perabotan, macam-macam. Nanti jadi panjang lebar tuh ceritanya. Nah tapi intinya sadari dulu. Jadi di negara kita nih, terutama di Indonesia, kolonialisme itu dimulai dari pembodohan pikiran. Kayak seolah-olah bangsa kita ini
bangsa yang tersesat, terbelakang, nggak pantas membawa misi. Padahal ya banyak tokoh-tokoh hebat di negeri kita. Kurang hebat apa Soekarno? Dipuja-puja loh di banyak tempat di zaman itu. Bahkan sampai hari ini belum ada presiden yang seperti dia. Itu berarti dia apa itu kira-kira? Udah seperti Nabi belum itu, Jack? Iya kan? Kalau ceritanya Nabi itu kemana dihormat, ya Nabi aja nggak dihormati orang juga kok. Buktinya orang Israel, Nabinya dibunuhi. Itu bukti apa? Loh ini Soekarno, ini sejarah. Orang mau terserah aja ada rekaman videonya kok, ya silakan aja kalau mau gugat. Tapi aku nggak akan bilang Soekarno itu Nabi. Tapi itu bukti loh, Tuhan menunjukkan kita jalan. Dan kalau kita sadar jalan istimewa yang diberi pada kita, aku bilangnya istimewa karena nggak mungkin nggak. Gimana nggak istimewa? Tuhan merancang diri kita, hidup kita langsung tanpa perantara kan. Berbeda kalau kamu dikirim ke sekolah sana, kamu dirawat oleh guru-guru, aku yang kirim, itu lebih jauh membayangkannya. Nah ini Tuhan pemilik semesta raya mengutus kita. Nah, makanya jadi masuk akal kalau Al-Quran bilang kita nih khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Bagi siapa? Ya bagi dirimu sendiri. Perkara nanti kemudian hasil perenunganmu itu melebar kemana-mana, nanti orang akan lihat kamu, oh ternyata dia punya pikiran yang lebih jernih, hati yang lebih bersih, kesadaran yang lebih mumpuni dibanding orang-orang lain. Kira-kira orang-orang itu ikut kamu nggak? Tanpa harus kamu minta kan? Ya begitu juga sebenarnya si para nabi itu, para wali, para santo. Mereka juga nggak bilang, oh kamu tersesat. Aku yakin sih nggak boleh itu kan, nggak boleh. Mereka cuma memberitahu, oh, wahai saudaraku, ini ada jalan lain yang bisa kamu tempuh. Kalau kamu mau silakan. Makanya di dalam Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Atau lakum dinukum waliyadin. Ya lakumu, lakuku. Masalahnya orang-orang zaman sekarang ini senangnya menerjemahkan din itu sebagai agama. Padahal kalau dia mau buka referensi lebih jauh, lebih dalam gitu, itu ketahuan loh din itu sebenarnya agama apa bukan. Ya bisa juga disebut agama, genggeman, tapi sebenarnya din itu ya laku hidup. Namanya Islam. Nah, Islam itu kan kalau kita terjemahkan apa? Jalan damai. Yang namanya jalan damai itu kayak gimana, Jack? Kamu bertengkar nih, berdua gitu ya. Pusing kan lama-lama? Mau ngomong serba salah, mau ketemu nggak enak, jadi canggung. Minimal kalian berdua pasti mikir caranya berdamai itu bagaimana. Itu Islam. Hidup ini kalau nggak ketemu jalan damainya ya ruwet lur, ruwet. Silahkan mau jadi apa aja, tapi kalau anda tidak menemukan jalan damai di pikiranmu, waduh udah nggak kebayang gitu man ya. Boleh punya harta melimpah silakan, tapi kalau hati dan pikiranmu nggak connect, nggak selaras gitu ya, jangan harap dah menemukan kebahagiaan. Nah negeri kita ini udah ratusan tahun tuh dibodoh-bodohi. Dulu ada namanya Said Usman di Batavia, itu merasa dia itu punggawa Belanda dan dia ngepro. Ini orang Arab, Habib, ada orangnya, sejarahnya juga ada. Dia bikin semacam keputusan gitu ya, untuk orang-orang Islam terutama kalangan Arab dilarang membangkang sama Belanda. Loh, padahal orang kita nih, orang Nusantara asli tertindas. Itu gimana? Orang Arab, orang Cina nyari amannya sendiri, sama aja. Memang orang Indonesia nggak ada yang jadi pengkhianat? Banyak. Justru negeri kita bisa rusak gara-gara pengkhianat itu. Lantaran apa? Lantaran underdog, nggak pede, merasa orang lain itu lebih tinggi, lebih terhormat, lebih istimewa. Loh, dia lupa dia itu yang menciptakan siapa. Jadi kita udah bukan ngomongin apa agamanya nih, bukan ngomongin lu orang mana, tapi ini kita sama-sama manusianya lur. Anda semua punya sedih, saya juga punya sedih loh. Anda punya senang, saya juga punya senang. Nggak ada bedanya kita, ya kecuali itu di wajah dan jalan hidup. Tapi seluruh manusia punya bawaan purwarupanya sendiri-sendiri. Bekal itu bisa kita bawa untuk menjalani kehidupan kita. Kira-kira gitu. Nah, obrolan tadi itu kan ngarahnya kalau dikerutut-kerutut itu Jack, ya pada proses perjalanan kita di kehidupan. Orang-orang di luar sana tuh senangnya memasang-pasangkan sesuatu yang salah. Hidup pasangannya mati. Kita udah nggak boleh. Yang namanya hidup itu nggak kena mati. Kalau lahir kena mati. Lahir mati itu bagian dari hidup. Kita kan di sini cuma liwat doang. Habis itu lanjut lagi dan itu nggak ada ujungnya karena kita hidup. Kita hidup di bawah yang maha hidup. Allah Subhanahu wa taala, Sang Hyang Widi,
Tuhan yang Maha Esa, terserah apapun namanya, abadi di dalam keabadiannya. Bukan berarti kita abadi, kita abadi di dalam keabadiannya. Seperti kamu masuk rumahmu, kamu bagian dari rumahmu, ya kan, selama kamu di situ. Tapi kita nggak bisa bilang kita bisa keluar dari jangkauan Tuhan, nggak bisa. Orang dia meliputi segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia meliputi, bahkan dia ada di dalam diri kita. Waduh, ribet itu. Nah, ini karena kajian yang berbeda, kita nggak usah singgung itu. Biasanya pendekatannya seperti kata Rasulullah, araftu rabbi bi rabbi, itu paling gampang, Lur. Jadi mengenal Tuhan bukan dengan Al-Quran. Memang agak ekstrim, terserah deh. Tapi ini Rasul yang ngomong. Araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan aku. Apa? Ya kenali dirimu. Di dalam diri kita, kata Allah, aku lebih dekat bahkan dari urat lehermu, itu ada dalam Al-Quran. Kalau lebih dekat dari urat leher itu kayak gimana itu kira-kira? Bukankah kita menyatu sama dia? Hulul, wahdatul wujud dalam bahasa Ibn Arabi itu. Menyatu tapi tidak sama. Ya, kita seperti sama ya, di satu tempat menyatu, terpisah. Tapi kita sama Tuhan tuh nggak terpisah. Nggak ada yang bisa memisahkan sampai kapan. Sekali tercipta, abadi selamanya. Kayak gitu kira-kira aja. Ya nggak apa-apa, kepalamu pecah dulu denger ini. Nanti suatu saat ini jadi hadiah buat kamu kalau udah tumbuh dewasa, Lukman udah mati. Nanti kamu bisa mengenang kehadiran Lukman di sini. Saudara-saudara sekalian juga, semoga Anda mendapat pencerahan ya. Saya tidak ingin menceramahi, hanya ingin berbagi samsu ya, siapa tahu berkah topiknya, kita bisa hidup bahagia. Jangan pernah berkecil hati dengan apa yang sudah diberikan Tuhan. Sekecil-kecilnya itu Tuhan yang kasih, bro. Kalau saya kasih Anda wejangan kayak gini atau wedaran kayak gini, itu masih nggak seberapa dengan yang diberi Tuhan pada kita. Sudah cukuplah mengeluh, sudah cukup berkesah. Sudah terima saja, terima ing pangdum, lakoni apa yang menjadi jalan ninja masing-masing. Sekian dari saya, semoga tidak menyinggung perasaan, ikut bersumbangsi pada perkembangan diri Anda. Semoga kita bisa berjumpa dengan waktu. Rahayu. Rahayu Sagung.